pasti Abel nih pernah dapat uang kertas nih ya. Ini pahlawannya dia pakai baju Naruto, dicoret-coret seperti Dicoret-coret, itu. iya betul banget Kak. Kadang ada yang pakai kacamata, bahkan dicoret ada nomor WA-nya gitu kan. Iya, bahkan ada yang pakai kumis Iya, juga. Nah betul. ini Sobat Genbi dan juga pemirsa semuanya tidak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbir, selamat datang di podcast Genbi Kediri Komisariat UIN Said Ali Ramatullah Tulungagung. Ruang ngobrol seru, inspiratif, dan pastinya penuh makna. Bareng aku, Abelia, yang bakal nemenin kalian di episode kali ini dengan tema yang sangat keren banget, yaitu Genbi Rupiah Movement Promoting Pride and Understanding of the National Currency. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku hadir bareng salah satu dari anggota Genbi Kediri Komisariat UIN Said Ali Ramatullah Tulungagung yang pastinya punya pandangan menarik terkait topik yang bakal kita bahas kali ini, yaitu Kak Sylvia Qurratul A'yun. Silahkan Kak Sylvia, mungkin bisa saya terlebih dahulu ke Sobat Genbi yang mungkin lagi nonton. Halo Sobat Genbi. Oke, kali ini kita bakal bahas gimana sih generasi muda ini menunjukkan rasa cinta tanah air bukan cuma lewat kata-kata saja, tapi juga lewat bagaimana cara kita memperlakukan rupiah mata uang kebanggaan kita semua. Sebelumnya, halo Kak Sylvia, apa kabar hari ini? Sehat? Halo Abel, alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Oke, Masya Allah, alhamdulillah ya Kak ya. Jadi langsung saja untuk pertama-tama, kita kan membahas terkait CBPR, yaitu Cinta Bangga Paham Rupiah. Dan tentunya itu kan pasti ada makna dari Kak Sylvia sendiri. Bagaimana sih cara Kak Sylvia itu memaknai dari Cinta Bangga Paham Rupiah itu, dan kenapa gerakan ini tuh penting banget buat generasi muda di era sekarang? Oke, sebelum itu Sobat Genbi pasti sudah tidak asing dengan CBPR. Nah, CBPR sendiri adalah kampanye edukatif yang diprakarsai oleh Bank Indonesia, di mana C berarti cinta seperti yang Abel sebut tadi, B berarti bangga, dan P berarti paham rupiah. Nah, mungkin yang melihat kita itu tidak hanya Sobat Genbi saja, akan tetapi pemirsa-pemirsa awam lainnya, begitu Abel. Nah, cinta yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mencintai rupiah dengan cara mengenali karakteristik dan juga tahu cara merawat rupiah itu sendiri, Abel. Lalu bangga ini berarti kita bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa di negara kita sendiri, yakni Indonesia. Dan paham berarti maksudnya adalah kita paham betul bagaimana cara mengelola uang dan bijak untuk mengeluarkan uang itu sendiri. Oke, penjelasan yang sangat keren sekali, dan itu terkait singkat, yaitu terkait CBPR, yaitu Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi ternyata CBPR itu bukan cuma tentang uangnya saja, tapi juga soal bagaimana kita menghargai simbol kedaulatan negara kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal menghargai rupiah nih Kak, pasti kan kita semua itu punya pengalaman pribadi yang bikin makin sadar pentingnya peran rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengalaman Kak Sylvia sendiri, ada nggak sih yang menggambarkan gimana rasa cinta dan bangga terhadap rupiah itu muncul di keseharian Kak Sylvia? Oke, ini poin cinta dulu ya. Iya. Ini karena saya Muslim seperti itu, maka tidak asing saat Lebaran ini ada THR atau angpau. Nah, orang-orang berbondong-bondong untuk menukar uang mereka dari yang lecek atau yang masih utuh itu menjadi pecahan-pecahan kecil, dan pastinya kualitasnya bagus seperti itu. Nah, pernah terjadi di keponakan saya sendiri gitu. Saya kasih dia THR. Nah, alhamdulillah saya ada rezeki sedikit waktu itu. Itu 2000-an, mohon maaf. Iya, tapi masih baru, masih wanginya Masih uang. fresh gitu ya, Kak? Betul. Dan masih lurus, intinya masih bagus gitu. Dia tuh sangat excited sekali. Dia lihat melalui lampu, dia terawang, dia coba raba-raba seperti itu, karena meskipun masih sekecil itu, umurnya 8 tahun, tapi dia sudah tahu cara mengenali rupiah ini dengan dilihat, diraba, di terawang seperti itu. Ternyata ketika umiku itu dia memberikan uang berupa 50.000 kepada ponakanku seperti itu. Ponakanku ini tidak se-excited ketika mendapatkan uang pecahan 2000-an yang ku kasih tadi. Karena apa? Uang 50.000-annya lecek, Abel. Kualitasnya buruk seperti itu.
Jadinya lebih kayak milih yang 2000-an itu ya? Betul. Sangat tidak expect seperti itulah. Dan terkait bangga ya, beberapa waktu yang lalu aku sempet nih Abel scroll berita gitu, artikel. Nah ada ternyata beberapa negara yang krisis identitas mata uang. Kenapa? Karena negara itu sebenarnya punya mata uang sendiri Abel, akan tetapi masyarakat di negaranya ini malah menggunakan mata uang asing gitu Abel. Sangat berbanding terbalik dengan Indonesia. Kalau Abel nih jalan-jalan ke Bali, ke Jogja seperti itu, banyak turis di sana tapi mata uangnya tetap rupiah, betul apa betul? Iya betul. Oke, jadi dari cerita Kak Sylvia ini sangat menarik banget ceritanya. Dari hal-hal sederhana dan sekecil itu pun bisa nunjukin bentuk cinta dan kebanggaan kita terhadap rupiah. Nah, kalau kita udah cinta dan bangga, tentunya langkah selanjutnya kita harus paham juga dong, Kak. Karena kalau kita nggak paham cara memperlakukan rupiah itu dengan benar, bisa-bisa justru kita kurang menghargainya. Betul begitu, Kak Sylvia? Betul. Oke. Nah, kalau bicara soal paham rupiah, ini kan bukan cuma tahu rupiahnya saja, bukan cuma tahu nilainya saja, tapi juga cara merawat dan mengenali keasliannya. Bisa jelasin nggak Kak hal-hal penting apa yang perlu anak muda pahami ini tuh bisa biar lebih bijak dalam memperlakukan uang kita sendiri? Oke, kata kuncinya memperlakukan ya Abel. Akan saya jelaskan bukan semboyan sih, seperti simbol gitu ya, 5J dari Bank Indonesia itu sendiri. Ini sebenarnya masih masuk di cinta rupiah gitu, tapi saya jelaskan di sini juga. Nah, ada 5J Abel ya. Apa aja itu Kak? Yang pertama ini adalah rupiah ini tidak boleh atau jangan dilipat. Jangan dilipat. Jangan dilipat. Ini penyakit anak muda sih ya. Sekarang tuh banyak dompet cantik-cantik yang dompetnya ini seperti ditekuk-tekuk gitu loh Abel. Iya betul. Iya, nah dompetnya tuh tergolong kecil ya mungkin biar bisa masuk ke saku atau ke tas gitu kan ya. Nah sebenarnya ini adalah salah satu cara yang mungkin berpotensi rupiah ini menjadi rusak karena terlipat Abel ya. Dan selanjutnya selain jangan dilipat adalah jangan diremas. Jangan diremas. Biar tidak kucel Abel. Dan selanjutnya adalah jangan di staples. Biasanya tuh kayak ibu-ibu di pasar gitu ya Kak? Betul. Nah kalau sudah di staplesnya dibuka pasti akan bolong. Rusak juga uangnya. Ya kalau kita menariknya dengan pelan-pelan. Kalau kita menariknya dengan paksa seperti itu pasti akan robek rupiahnya gitu kan. Nah yang keempat J-nya ini adalah jangan dibasahi. Dan yang terakhir adalah jangan dicoret. Pasti Abel nih pernah dapat uang kertas nih ya. Ini pahlawannya dia pakai baju Naruto dicoret-coret seperti itu. Iya betul banget Kak. Kadang ada yang pakai kacamata, bahkan dicoret ada nomor WA-nya gitu kan. Iya. Bahkan ada yang pakai kumis juga. Nah ini Sobat Genbi dan juga pemirsa semuanya tidak boleh ya. Nah yang selanjutnya ya terkait paham rupiah. Paham rupiah ini adalah ketika kita benar-benar melek finansial, tahu cara mengelola uang dengan baik ya, dengan membelanjakannya atau bahkan juga ditabung. Nah kita tuh harus benar-benar tahu ya ketika kita membelanjakan rupiah mana yang benar-benar kebutuhan kita, mana yang keinginan kita, seperti itu Abel. Oke, setuju banget dari Kak Sylvia. Jadi bukan cuma tahu nilai rupiah secara nominal saja, tapi juga ngerti cara menjaga dan memperlakukan uang dengan baik. Contohnya tadi untuk Sobat Genbi yang mungkin belum punya dompet yang besar, yang panjang gitu. Yang panjang biar uangnya itu tidak terlipat ya teman-teman. Oke, apalagi di era yang serba digital seperti sekarang gini ya Kak ya. Kayak kayaknya ini ngomongin uang itu agak-agak berat ya. Jadi boleh Kak Sylvia untuk minum biar lebih santai. Oke, terima kasih Abel. Biar lebih santai dulu, minum dulu ya Kak. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Tadi kan ngomongin di era digital, ini juga jadi tantangan tersendiri karena banyak dari kita itu udah pegang kayak uang fisik, uang cash gitu ya Kak ya. Karena serba sekarang itu sudah serba kris atau e-wallet gitu. Nah di zaman serba digital seperti sekarang ini, gimana sih peran anak muda dalam menjaga marwah rupiah? Seperti kebanyakan transaksi ini kan sudah tanpa uang fisik atau kalau sekarang itu nyebutnya era digital. Bagaimana Kak Sylvia?
Oke, Abel, tidak dibungkiri ya bahwa kita sekarang ini berada di era cashless society. Iya. Apa-apa cashless seperti itu. Bahkan kalau kita berpergian, kita ini tidak takut ketinggalan dompet, tapi sangat takut ketinggalan handphone. Betul apa Iya, betul? betul. Nah, saya takutnya ini ya ketika cashless society ini ada seperti itu, uang kertas ditinggalkan Abel. Tapi bukan berarti apa Harus ya? melupakan gitu. Seperti itu harapannya ya. Ketika transaksi digital ini digalakan oleh Bank Indonesia seperti itu, bahkan ada kris yang sangat memudahkan kita. Saya sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia. Saya pesan kepada anak-anak muda seperti itu, uang kertas itu tetap dicintai dan juga dijaga sebaik mungkin gitu sih Abel ya. Ya, dengan begitu kita ini benar-benar menjaga marwah rupiah atau menjaga apa ya kehormatan rupiah itu sendiri baik dalam transaksi digital maupun konvensional gitu. Setuju banget dari Kak Sylvia, meskipun Gen Z sekarang ini udah hampir semua ya pakai kris atau pakai e-wallet, tapi jangan sampai kita lupakan rupiah. Oke, betul begitu ya Kak Sylvia? Tuh. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Dari cinta, bangga, paham rupiah, ternyata semuanya itu nyambung dan mencerminkan rasa cinta tanah air kita yang sesungguhnya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Sylvia yang udah berbagi insight-nya, dan buat Sobat Genbi yang udah dengerin dari awal sampai akhir nih. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih mencintai, bangga, dan paham rupiah dalam hidup langkah kehidupan kita. Sampai jumpa di episode Podcast Genbi Kediri Komisariat Winsight Ali Ramatullah Tulungagung selanjutnya. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan tentu aja tetap cinta, bangga, paham rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kedua ya.